Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gatot. Selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, yaitu dari Cabang Dinas Wilayah Korwil, Koordinator Wilayah 3 Jawa Tengah, dalam rangka pemantauan pembelajaran tatap muka di MAN 2020. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gatot. Ini kita ada kesempatan bisa bertemu, kita manfaatkan, sekaligus kita bisa sharing hal-hal terkait dengan pembelajaran tatap muka yang diuji cobakan pada tanggal 5 sampai tanggal 17 kalau madrasah. Kemudian nanti kesan terutama Pak Gatot selaku pemantau di MAN 2 ini, nanti barangkali ada timbal balik setelah melihat keadaan di madrasah, PTM-nya bagaimana, ini yang perlu kita dengar, sehingga nanti sekaligus sebagai testimoni pendapat dan pandangan. Sudah nanti ada sedikit Pak Gatot, kita ini setelah mendengar ceritanya dengan secara biografis pendidik keluarga, itu sebenarnya panjenengan itu salah alamat apa ya, mestinya sama ini orang madrasah. Fisiknya Bapak Captin tapi rohnya roh madrasah. Jadi saya sangat bangga, maka saya kepengen ada motivasi khusus pada keluarga kami di Kementerian Agama, khususnya di MAN 2 Rembang, bisa memotivasi guru-guru kami yang endingnya mencintai madrasah dan anak-anak putra-putrinya bisa dimasukkan di madrasah seperti Pak Gatot. Ini yang akan kita dengarkan. Dan nanti yang terakhir kita akan bincang sedikit kita prospek ke depan, sekaligus progres kita tahun 2001-2002 untuk program peningkatan mutu dan percepatan prestasi. Ini kan kami sampaikan, dan sekaligus nanti mohon dukungan dari Pak Gatot selaku pemantau dan pengawas. Mungkin sekitar itu Pak Gatot, nanti kita akan bincang-bincang talk show kita. Oke, apa kabar Pak Gatot? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak Gatot. Baik Pak, nama saya Gatot Wijayanto, pengawas Jawa Tengah yang ditugaskan di Sabdin 3, yang kebetulan pada waktu ini ditugaskan untuk memantau pelaksanaan PTM di MAN 2 Rembang, MAN Lasem. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang untuk membawa MAN 2 ini menjadi lebih kedepannya maju lagi, hingga lulusannya bisa punya kualitas yang baik yang kita inginkan, dan diminati oleh anak-anak MTS dan SMP untuk bisa masuk ke MAN 2 Rembang ini. Demikian ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot atas perkenalannya. Sekaligus kita masuk materi talk show kita Pak Gatot. Setelah Pak Gatot tadi masuk di arena MAN 2 Rembang, sudah mulai terkesan di gerbang pintu, di sana sudah siap siswa dan para petugas. Kemudian protokol COVID, ada cuci tangan, kemudian ada pengukur suhu. Yang perlu kita mau dengar itu bagaimana kesan Pak Gatot selaku pemantau dan pengawas katanya dan PTM di MAN 2 Rembang. Silakan Pak. Baik Pak Asnawi, saya sebagai petugas pemantau memang biasa saya datang sebelum jam 7 ya. Jadi setengah 7 saya datang untuk mengetahui kesiapan sekolah itu dalam melaksanakan PTM ini. Sehingga kalau saya datangnya sudah jam 8, ya nanti saya tidak bisa melihat kesiapannya, sehingga saya datang jam setengah 7, jam 7, sehingga bisa mengetahui teman-teman yang menyiapkan segala sesuatunya. Saya tadi masuk juga sudah disambut dengan
satpam yang sesuai dengan tupoksinya, menyilakan masuk, dan mobil juga ditunjukkan kemana, dan teman-teman juga petugasnya juga semuanya patuh pada protokol pencegahan COVID-19. Tempat cuci tangan juga ada, cek suhu badan juga ada, dan saya juga sudah keliling ke kelas-kelas. Alhamdulillah ya, semuanya mematuhi ya, sesuai dengan jenis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Insya Allah nanti tinggal besok pagi Pak ya, pelaksanaan, dan tetap konsisten, sehingga masukan saya, catatan saya pada Dinas Pendidikan Jawa Tengah melalui Tabdin 3, insya Allah untuk kedepannya bisa ditambah jumlah siswanya untuk PTM-nya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Ini hal yang sangat penting kita garis bawahi. Para pendengar YouTube channel Mandua Rembang, terutama keluarga besar Mandua Rembang, anak-anakku, para masyayikh dan para ulama, para kiai. Mandua Rembang mulai tanggal 5 menyatakan diri, mendeklarasikan diri siap untuk melakukan uji coba PTM di tahun 2021 mulai tanggal 5 April. Mudah-mudahan apa kesan dan yang disampaikan Pak Gatot benar-benar menjadi kenyataan melalui Bapak Gubernur, melalui Bapak Kakanwil, melalui Kepala Kantor, Bapak Bupati, semua mendukung. Mandua Rembang akan siap melakukan PTM dan siap untuk ditambah siswanya bisa 100%. Ini 107, kalau nanti tambah lagi 100% berarti tambah 107 lagi. Dan insya Allah Mandua Rembang siap. Wah, setelah tadi menyampaikan beberapa kesan di antaranya PTM dan kita sudah nyatakan siap, Pak Gatot sangat mendukung. Pak Gatot begitu masuk di ruang kantor, di office Business Master dan tata usaha, begitu melirik ke sebelah kiri ada ruangan podcast Mandua Rembang. Ini baru jadi, tulisannya kita baca podcast, tapi karena itu bahasa yang harus kita sesuaikan ya, baca podcast Mandua Rembang. Ini baru jadi Pak Gatot, sehingga ini kesempatan emas kita bisa menunjukkan Pak Gatot dan sekaligus mensosialisasi bahwa alat sarana tempat ini bisa kita manfaatkan untuk media komunikasi dan sekaligus media pembelajaran. Baru saja begitu Pak Gatot melihat apa tadi yang Pak Gatot lihat dari pembelajaran tatap muka, yaitu tentang kajian kitab kuning yang disiarkan langsung streaming lewat channel YouTube dan channel untuk siswa-siswi kita yang saat ini sedang pembelajaran daring. Kesannya Pak Gatot kaitannya dan podcast ini gimana? Oh, iya Pak. Saya tadi masuk di kelas, masuk di lingkungan sekolah. Memang ingatan saya 10 tahun yang lalu Pak, waktu saya masuk di sekolahnya saya juga di Diman ya, Diman di Jogja, sehingga saya ingat, wah anak saya dulu juga sekolahnya Diman. Tentang podcast yang diadakan oleh sekolah ini ya, jadi ini suatu inovasi ya, inovasi yang patut dikembangkan ya. Kita dikenal dengan MAN itu sekolah, mungkin tahunya sekolah agama ya, sebenarnya tidak hanya agama saja ya, maka dikuatkan dengan sains, dikuatkan dengan teknologi, sehingga inovasi untuk membuat podcast ini adalah sangat baik sekali. Ya, tadi saya masuk jam 8 ya ke tempat ini, saya juga senang, kaget, tapi juga Man kok juga ada podcastnya gitu. Apalagi tadi sedang dilaksanakan pengajian online kitab kuning ya. Kitabnya Nasro'ul Ibad. Ya, jadi semuanya bisa mengikuti. Bahkan katanya tadi tidak hanya siswa saja Ibu ya. Ya, umum pun bisa mengikuti kalau tahu linea. Oke. Jadi monggo silakan, nanti podcast ini selalu kita kembangkan, kita gunakan untuk media komunikasi dengan siapapun yang pada endingnya nanti adalah untuk membawa mutu-mutu lulusan MAN
dua tembang ini menjadi lebih qualified lagi, sehingga kedepannya lulusan MAN 2 ini menjadi insan yang ikut bisa menjadi pemimpin ke depan yang bisa membanggakan ya wilayahnya, kabupatennya, dan Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Gatot. Berarti podcast ini sesuatu hal yang sangat menarik dan inovatif yang kita lakukan, dan mohon dukungannya pada Pak Gatot. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan daya tarik untuk menjadi media pembelajaran. Ini yang penting sebagai alat komunikasi di saat pembelajaran daring di pandemi. Untuk selanjutnya Pak Gatot, kami tadi tertarik kaitannya dengan biografi Pak Gatot. Ternyata putra-putranya itu ada di madrasah. Kami mohon diceritakan sedikit Pak Gatot sehingga bisa memotivasi kami bahwa ternyata putra-putra Pak Gatot itu tenaga ASN di Dikbud, Dinas Pendidikan, tapi putranya ini semua alumni dari madrasah. Ini yang mau bawa daya tarik kepada kami untuk agar kami ini tahu dan sekaligus memberikan dorongan support kepada kami keluarga Kementerian Agama dan guru-guru di madrasah agar lebih mencintai madrasah, anak-anaknya digiring masuk madrasah. Gimana Pak Gatot, ini kesan biografi? Saya kepingin mendengar sedikit biografi penjenengan katanya dengan edukasi putra putri penjenengan. Ya Pak, jadi kalau saya masuk ke MTS, masuk ke MAN, dimanapun tuh Bang, saya selalu ingat anak saya. Sebab anak saya pun dulu sekolahnya juga MI, ya MTS, MA, ya kebetulan saya menyekolahkannya di Jogja. Sebab kalau meskipun itu MTS MAN, ya kalau MAN itu qualified, baik, ya akan menjadi pilihan utama bagi wali siswa untuk menyekolahkannya. Kenapa anak saya sekolahkan ke MTS, ke MAN, ya, atau ke pondok misalnya ya. Meskipun saya ini adalah ASN Dinas Pendidikan, kecuali mungkin saya ASN Depak gitu ya Pak ya. Kenapa kok saya memilih menyekolahkan anak saya di MAN, ya di MTS? Sebab saya melihat sisi plusnya lebih kalau anak-anak kita sekolahkan ke MTS dan ke MAN. Ya utamanya ini di MAN ya. Apakah nanti MAN bisa melanjutkan kuliah di PTN-PTN yang utama di Indonesia? Ya, saya yakin kalau anak kita itu sekolah ke MAN ya yang baik, ya tentunya akan bisa. Ini dibuktikan juga anak saya dan teman-temannya pun juga bisa lulus dan bisa masuk ke UGM, bisa masuk ke ITB, bisa ke UI, ITS, dan fakultas-fakultas yang diambil pun juga fakultas-fakultas yang menjadi minat utama. Ada fakultas kedokteran, hukum, dan sebagainya. Sehingga monggo, jadi kita tidak usah takut, ya tidak usah galau kok anak disekolahkan di mana. Kalau saya melihat lebih punya nilai lebih, ya, sebabnya bekal agamanya ya akan lebih dibandingkan kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah umum, ya, dan tentunya akan lebih anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah itu, agama itu lebih patuh dibandingkan dengan yang tahu ya kalau kita memaksa kadang-kadang anak yang agak tidak begitu ya patuh semuanya. Tapi kalau di MAN insya Allah anak itu punya bekal agamanya lebih, dan saya yakin MAN itu pun juga apabila manajemennya itu memang inovatif, anak pun tidak hanya dikhususkan dipandaikan dalam agama, tapi dalam ilmu dan teknologi pun juga dikenalkan. Ini pengalaman anak saya juga sainsnya, IT-nya juga tidak kalah dengan anak-anak SMA. Ya, sehingga alhamdulillah setelah MAN lulus bisa UGM, ya sekian 2 bulan lulus UGM, ikut tes CPNS, meskipun anak saya usia 23 tahun ya, sehingga bisa ikut seleksi selanjutnya dan bisa lolos menjadi CPNS, dan saat ini sudah PNS. Semuanya itu adalah saya tanya, ya saya yakin saja Pak,
ilmu yang saya dapatkan waktu itu di pondok di MAN itu yang lebih membekali saya untuk yakin maju. Ya, saya yakin saya bisa mencapai cita-cita saya apabila doa saya itu juga kencang, tapi usaha saya juga kencang. Kalau hanya doa dan usaha saja, saya yakin tidak, Pak. Meskipun saya dibekali ilmu agama yang lebih, tapi saya punya keyakinan tidak cukup. Untuk itu, sains, teknologi juga tetap saya kuasai. Sehingga jangan ada stigma atau penilaian kalau sekolah MAN itu hanya bisa agama saja, tapi kenyataannya bisa. Terima kasih Pak Gatot, luar biasa dan super sekali. Mudah-mudahan Pak Gatot dan keluarga tetap diberi kesehatan. Amin. Dan putra putri tetap oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan soleh, amin, dan berkah untuk keluarga. Pak Gatot, tergambar memori apa yang pengen ceritakan di benak kami. Saya pengen bagaimana yang ceritakan Pak Gatot membekas di hati kami, dan kepingin memajukan madrasah ini agar nanti lulusannya bisa mengikuti jejak seperti putra Pak Gatot. Maka sedikit gambaran Pak Gatot, begitu saya masuk tanggal 21 Januari 2021, begitu saya melihat keadaan di MAN 2 Rembang sangat potensial untuk kita kembangkan. Kita tanya, ada program apa? Ada program Tafid, ada program Qiraatul Kutub yang tadi dicoba untuk pembelajaran secara online dan YouTube melalui podcast ini. Katanya dengan pengkajian kitab kuning langsung event, ternyata sangat antusias bagi masyarakat umum maupun anak-anak siswa kita. Oleh karena itu, merespon kondisi kegiatan yang sudah jalan perlu kita tingkatkan. Maka kemarin kami sudah merapat untuk strategi ke depan, untuk mempersiapkan strategi, rencana strategis kita agar nanti membuahkan siswa yang berkualitas. Maka untuk Tafid akan kita kelompokkan mulai dari kelas 10 yang betul-betul berminat, maka kita akan beri fasilitas, beri sarana, beri peluang media untuk digarap. Tidak usah banyak dulu, kelas 10 20 orang masuk sore hari untuk setoran dan binagor, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk Tafid. Begitu juga Qiraatul Kutub, kita ambil dari kelas 10, tidak sebanyak dulu. Kita akan coba 20 anak di kelas 10 yang diantarkan oleh orang tuanya. Kemudian kita beri fasilitas sarana, sesuaikan pada kiai untuk kita didik di madrasah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi berdiamnya ada di pesantren di Pak Kiai. Tidak ketinggalan kaitannya dengan peningkatan mutu untuk sains. Maka yang tadinya kelas unggulan di pagi hari akan kita kembangkan, tapi materi sore hari kita kelompokkan mapel. Kelas 10 nanti paling banyak nanti 10 siswa di mapel fisika. Kemudian yang lainnya IPA biologi 10 dan yang lainnya termasuk IPS, ekonomi, biografi 10-10, dan itu akan digodok khusus, dilatih katanya dengan OSN dan soal-soal yang hot, sehingga kapasitas anak-anak ini setelah dikuatkan dengan model pembelajaran itu, insya Allah follow up-nya target kita adalah 2 perguruan tinggi dan target kompetisi. Insya Allah dari situ dan mudah-mudahan anak-anak yang super memiliki bibit unggul inilah akan kita beri wadah khusus agar untuk percepatan daripada prestasi madrasah. Maka program tahun 2001-2002 adalah program peningkatan mutu dan program percepatan prestasi madrasah. Ini akan kita garap. Alhamdulillah dalam waktu mulai Januari, Februari, Maret, April nanti sampai Juni, program percepatan untuk tahap 1 45 bulan ini kita sudah berhasil menerobos kompetisi untuk kaitannya dengan Kutub Mantap. Insya Allah bulan Juli mendatang masuk di Jawa Tengah. Alhamdulillah yang baru saja ada kompetisi untuk short film pendek. Alhamdulillah juara 1 di tingkat Jawa Tengah. Ini satu modal yang cukup menggembirakan, sehingga rancangan ke depan saya optimis insya Allah tercapai kaitannya dengan program peningkatan mutu dan percepatan prestasi madrasah, baik melalui kompetisi maupun perguruan tinggi, insya Allah semua tercapai.
Mungkin itu sekaligus titipan untuk sponsor program ke depan agar lebih dikenal oleh masyarakat bahwa tidak akan sia-sia menyekolahkan putra-putri di madrasah. Akan memperoleh berkah dan manfaat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Insya Allah semua akan bisa diperoleh. Pak Gatot, terima kasih dan selamat siang. Waktu yang disempatkan untuk bisa berdialog di sini, Mandua dapat satu kehormatan yang luar biasa dari Cakdin wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah yang saat ini dihadiri Pak Gatot. Terima kasih. Mungkin kita bisa akhiri bersama dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah. Selamat untuk Mandua Rembang dan selamat untuk Pak Gatot. Selanjutnya untuk berjuang di ranah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.